Merhaba, akhirnya aku nge-vlog lagi. Jadi ini tuh vlog pertama aku setelah aku landing di Samarinda, di kota aku. Jadi video kali ini tuh aku mau bikin Q&A tentang perjalanan aku dari Turki ke Indonesia. Sebenarnya tuh aku udah bikin kan video sedikit penjelasan tentang syarat dari Turki ke Indonesia untuk WNI itu gimana aja. Cuman kan nggak terlalu nggak terlalu detail banget. Jadi di sini aku sebisa mungkin pengen jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian karena aku juga udah bikin pertanyaan di Instagram nih. Jadi beberapa bakal aku jawabin yang sekiranya mirip-mirip. Aku nggak bacain, jadi aku cuman bacain yang bener-bener sesuai dengan pertanyaan yang perjalanan dari Turki ke Indonesia. Pokoknya gitu deh. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai jawabin pertanyaan dari kalian. Jadi aku udah bikin kan di Instagram. Cuman aku baru sempat bikin videonya sekarang guys. Karena pengen quality time sama keluarga, sama teman. Karena setelah 2 tahun akhirnya aku bisa pulang ke Indonesia dan ke kota aku, ke Samarinda. Jadi pertanyaan pertama yang paling banyak banget ditanyain sama kalian semua adalah, Kak, kenapa pulangnya sendiri, nggak bareng Bang Ahmed? Jadi mungkin ini agak sedikit panjang durasinya ya guys, karena aku harus jelasin ke kalian kenapa Ahmed nggak ikut. Yang pertama, alasan yang pertama itu waktu aku mau beli tiket Indonesia itu, untuk warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu perlu visa bisnis untuk yang landing di Jakarta. Nah, tapi itu sempat udah buka untuk visa kunjungan untuk warga negara asing tapi ke Bali. Nah, sedangkan kota aku ke Bali itu jauh, dan di Bali itu waktu itu syaratnya harus nginep 4 hari. Jadi kayak harus stay 4 hari di Bali. Jadi akhirnya kita putusin, Ahmed bilang ya udah kamu dulu yang pulang. Nanti siapa tahu ada kesempatan lain kita bisa pulang bareng. Ternyata akhirnya nih aku beli tiket akhirnya. Pas aku beli tiket seminggu kemudian Jakarta buka untuk visa kunjungan untuk warga negara asing yang landing ke Jakarta. Tapi itu 1 minggu sebelum aku berangkat ke Indonesia, dan gak mungkin Ahmed izin dadak-dadakan ke luar negeri pula. Dan kalaupun bisa Ahmed dapat izin dari kantornya untuk perjalanan ke luar negeri, Ahmed cuma dapat izin 10-14 hari guys. Nah, sedangkan aku pengennya lebaran di Indonesia kan, karena aku udah 2 tahun puasa dan lebaran di Istanbul. Jadi aku kayak pengen lah, kalaupun pulang pengen ngerasain lebaran dan puasaan di Indonesia. Jadi kalaupun Ahmed ikut nggak bisa sampai lebaran. Jadi kayak kita nggak bisa maksain keadaan waktu itu. Kayak Ahmed kalaupun harus ikut. Jadi ya udah aku putusin aku dulu yang pulang tahun ini. Semoga nanti ada lain kesempatan bisa pulang bareng Ahmed. Jadi itu alasan kenapa aku pulangnya sendiri nggak bawa Ahmed. Terus kita cari pertanyaan lagi. Keluarga kakak emang tinggal semua satu rumah, kok bisa berkumpul semua pas kakak datang? Nah, jadi ini juga itu sebenarnya bisa dibilang direncanain tapi nggak yang ngeplan banget gitu guys. Jadi tuh waktu Rara ke Turki itu tuh aku kayak kayaknya aku tahun ini pengen pulang deh, cuman kapannya nggak tahu. Terus akhirnya Rara pulang ke Indonesia, terus aku kayak ternyata lebaran itu bulan April, puasaan itu bulan April. Terus kayaknya momennya pas deh, karena aku pengen lebaran di di Indonesia. Terus aku bilang kayak sama Rara, kayaknya kasih kejutan ke keluarga seru deh gitu kan. Ya bisa juga jadi konten gitu kan, tapi seenggaknya kayak seru aja gitu, karena aku tuh suka aja gitu bikin surprise walaupun kecil-kecilan. Nah ini tuh kayaknya momennya pas banget kayak kasih surprise ke mereka kalau aku pulang tanpa harus ngomong sama mereka. Jadi aku yang tahu itu cuma Rara dan teman-teman aku yang ada di Istanbul. Terus singkat cerita, pas banget itu bulan April itu ada 3 orang yang ulang tahun di keluarga aku. Jadi ada almarhum bapakku, kakak aku, sama Rara. Jadi tuh
3 orang itu ulang tahun di bulan April ini. Terus aku bilang sama Rara, gimana kalau kamu alasan kayak bikin buka puasa bareng satu keluarga, kayak alasan baca doa selamat gitu untuk bapak aku juga. Terus kayak sekalian bukber ngerayain ulang tahun Rara. Walaupun ulang tahun Rara itu sebenarnya tanggal 17. Nah, kita bikin plan itu tanggal 13 karena tiket pesawat aku tanggal 10. Aku stay 2 hari di Jakarta, jadi aku tanggal 13 udah bisa pulang ke Samarinda. Nah, kalau kelamaan lagi, jadi kan masa aku harus nginap dulu di hotel gitu kan. Kenapa nggak langsung aja? Akhirnya Rara bikin drama acting gitu. Kalau dia tanggal 17 itu nggak bisa ngumpul-ngumpul keluarga karena ada kuliah lah, ada tugas lah apa segala macam. Jadi biasanya tanggal 13, bisa nggak kalian datang bukber sekalian bacain doa selamat gitu kan, segala macam dramanya Rara, actingnya dia. Terus akhirnya kakak aku kan yang berdua, yang nomor 1 dan nomor 2 itu nggak tinggal serumah. Jadi yang satu di luar kota, cuman jaraknya cuma 1 jam. Yang satunya tuh tinggal satu kota, cuman beda daerah, beda jalan gitu, beda rumah. Terus akhirnya mereka kayak bisa. Sebenarnya yang satu agak susah, cuman diusahain. Tapi alhamdulillah bisa, jadi semua pada ngumpul. Jadi pas tanggal 13 itu aku ke Samarinda landing siang. Itu Rara langsung jemputin kan. Terus habis itu kita kayak keliling-keliling dulu sampai tunggu waktu buka puasa. Terus jadi plannya lagi, jadi Rara itu kayak acting mau bikin games gitu. Alasannya tuh mau bikin games, dan tapi sebelum games Rara mau ngasih sesuatu hadiah untuk mama aku ceritanya. Cuman hadiahnya tuh pokoknya boxnya tuh susah, jadi harus mobilnya tuh harus dimundurin ke garasi mobil. Karena kayak kenapa nggak kasih dalam rumah aja, kenapa nggak langsung aja gitu, kenapa kayak ribet banget gitu kan. Cuman ya namanya juga kita acting kan, plan. Terus akhirnya aku sembunyi dalam mobil, terus cowoknya Rara mundurin mobil ke garasi. Dan ya seperti kalian udah lihat videonya, pas pintunya dibuka aku keluar. Jadi kayak mereka langsung kayak wow, kayak gitu ya, nggak nyangka pasti ya kan. Ya kalian lihat live videonya pasti udah sebelumnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang diplanin bukber bareng, tapi mereka nggak tahu kalau aku datang. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nyampe ke Indonesia masih karantina kah? Jadi jawabannya tergantung dosis vaksin kalian. Jadi kalau kalian udah vaksin ketiga atau booster, itu no karantina, no PCR ulang waktu landing di Jakarta. Tapi kalian tetap harus punya hasil PCR negatif dari negara kalian berangkat sebelumnya. Jadi kayak misalkan kalau kalian dari Amerika, kalian harus punya tes PCR sebelum kalian terbang. Kalau misalkan aku dari Istanbul, sebelum terbang harus punya PCR. Tapi pas landing ke Jakarta kan sebelumnya harus PCR ulang. Nah itu udah enggak lagi. Tapi kalau kalian vaksin ketiga, no karantina, no PCR ulang. Kalau kalian vaksin kedua, setahu aku juga nggak karantina, tapi tetap PCR ulang atau antigen. Terus kalau kalian dosis pertama, kalian tetap harus karantina dan harus tetap PCR ulang. Nah untuk berapa karantinanya, berapa hari itu kurang tahu, kalau nggak salah 3-5 hari kalau kalian masih dosis pertama. Oke lanjut. Kakak lebaran di Indo? Jawabannya yes. Jadi kayak memang aku pengennya lebaran di Indo kan, karena aku udah 2 tahun puasa dan lebaran di Indonesia. Di Turki. Jadi aku pengen tahun ini lebaran dan puasaan ngerasain di Indonesia. Karena suasananya tuh beda banget di Turki dan di Indonesia. Jadi kayak vibesnya tuh beda banget, kayak lebih kerasanya tuh di Indonesia. Jadi aku udah kangen banget suasana puasaan dan lebaran di Indonesia. Jadi makanya aku putusin sampai lebaran di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Ceritain selama perjalanan kakak, persyaratan buat ke Indonesia kemarin kak. Jadi ini juga penting banget sih. Jadi untuk yang WNI, warga negara Indonesia, mau dari luar negeri mau pulang ke Indonesia, itu syaratnya udah nggak banyak lagi. Yang penting kalian vaksin ketiga. Yang amannya sih menurut aku vaksin ketiga sama tes PCR negatif. Udah. Nah sampai di sana pun peduli lindunginya pun nggak dicek, nggak ada perlu di scan. Jadi kalian datang ke Indonesia cuman bawa
dosis vaksin ketiga, terus hasil PCR, paspor. Jadi nggak banyak peraturannya untuk warga negara Indonesia. Tapi untuk warga negara asing sekarang udah bisa pakai visa kunjungan atau VOA. Jadi kayak kalian bisa beli visa itu secara online. Websitenya aku kurang tahu, mungkin kalian bisa googling. Jadi itu bayarnya $35 atau sekitar 500.000. Nah untuk warga negara asing juga, kalau kalian udah vaksin ketiga dan hasilnya negatif, hasil PCR-nya itu juga no karantina, seperti itu. Jadi sekarang Indonesia dan jadi Indonesia udah buka visa kunjungan untuk warga negara asing landingnya ke Jakarta dan ke Bali. Itu yang setahu aku ya guys. Oke, kita lanjut. Ini juga pertanyaan yang paling banyak. Berapa harga tiket pesawat, Kak? Apakah Kakak beli pulang pergi atau cuman one way? Jadi mungkin karena udah nggak karantina ya guys, jadi tiket udah pada naik semua. Plus mau puasaan dan lebaran, jadi tiket itu udah pada naik. Aku dapat tiket itu sekitar 7.800.000 one way doang, dan itu Turkish Airlines, jadi yang langsung 12 jam perjalanan tanpa transit. Nah tapi kalau misalkan kalian dari Indonesia ke Turki, terus dari Turki ke Indonesia lagi, beli tiket pulang perginya dari Indonesia itu lebih murah, bisa 7 juta itu bisa pulang pergi. Tapi kalau kalian dari Turki 7 juta cuman untuk one way. Jadi sekarang tiket tuh sekarang lagi mahal-mahal banget, apalagi semakin dekat-dekat lebaran itu semakin mahal banget. Jadi aku putusin untuk beli one way dulu. Nanti kalau siapa tahu dari sini belinya tuh kan lebih murah. Jadi siapa tahu pas aku habis lebaran mau cari-cari tiket itu lumayan udah agak berkurang lah, karena sumpah tiket mahal banget guys. Cuman ya karena memang udah ada plan mau pulang, jadi waktu itu semingguan tuh aku kayak setiap hari tuh ngecek aplikasi tiket online kan, kayak siapa tahu ada yang lebih murah atau siapa tahu ada diskon, ada potongan segala macam. Dan jadi aku dapatnya sekitar 7.800.000 untuk one way pakai Turkish Airlines. Oke, lanjut. Kak, apa aja sih persiapan untuk pulang ke Indonesia dari luar negeri? Kalau untuk warga negara Indonesia sendiri tuh nggak banyak sih guys. Jadi kayak nggak perlu booking hotel lagi untuk karantina, atau nggak perlu tes PCR ulang lagi di Jakarta pas landing. Jadi benar-benar yang udah vaksin ketiga udah aman banget, no karantina, no PCR ulang waktu landing. Jadi menurut aku cuman paspor, ya KTP kalian, dan kalau kalian punya izin tinggal kalian bawa izin tinggal, terus hasil tes negatif, udah gitu aja, sama vaksin dosis ketiga. Jadi menurut aku yang paling aman itu vaksin dosis ketiga. Walaupun kalian udah dosis kedua mungkin ya, kayak ya udah sih kan nggak karantina, tapi kalian harus PCR ulang lagi, dan setahu aku bayar PCR-nya itu sekitar 275.000 untuk yang harus PCR ulang ya, misalkan kalian dosis pertama dan dosis kedua. Tapi kalau dosis ketiga aman nggak PCR ulang. Oke, lanjut. Kak, gimana domestik Jakarta Samarinda itu juga harus PCR ulang atau enggak? Jadi untuk domestik dari Jakarta ke Samarinda juga udah nggak dimintain hasil PCR, atau kayak ya udah berangkatnya udah normal, kayak tanpa harus PCR ulang. Cuman yang dicek itu peduli lindung. Jadi waktu itu aku udah daftarin peduli lindung aku, cuman di aplikasinya itu aku baru terdaftar dua kali vaksin. Jadi untungnya aku ngeprint dari vaksin aku kan di Turki, jadi aku print kayak di Turki tuh punya kayak sejenis peduli lindung namanya Heskot. Jadi aku download di situ. Kalau aku udah vaksin ketiga aku print ya buat jaga-jaga, misalkan siapa tahu diminta, karena di peduli lindungin aku itu aku vaksinnya baru 2 kali. Sebenarnya aku udah 3 kali, karena yang pertamanya itu belum terdaftar. Jadi aku bawa berkasnya dan alhamdulillah nggak perlu PCR lagi. Jadi aku dari Jakarta Samarinda no PCR, no antigen. Jadi domestik juga sekarang udah normal guys, kayak biasa aja. Oke, terus juga ada yang nanya, gimana kak kakak pulang sendiri, mertua izinin atau dapat izinnya agak susah? Agak sulit sebenarnya. Mertua malahan kayak
apa ya, ngebebasin juga sih. Jadi kayak waktu aku kan runding dulu sama Ahmed, terus setelah aku bilang sama Ahmed ya udah pulang mau abis lebaran gitu, maunya sebelum lebaran, jadi kayak puasa seminggu itu udah pulang ke Indonesia. Terus akhirnya abis itu kita rencana, terus akhirnya Ahmed ngomong ke mertua, tapi ada aku juga di situ, kayak kita lagi ngecai gitu. Terus kata mertua kami berdua atau cuman aku, terus aku bilang cuman aku dulu karena ya Ahmed izinnya susah, terus kayak visanya segala macam kan. Terus kata mertua malah mendukung aja, kata mertua ya datangin keluarga aku, datangin mama aku yang pasti kan, karena mama aku tuh setiap teleponan selalu kayak kapan pulang gitu. Jadi kayak mertua aku ya pulanglah dulu, datangin keluarga, datangin mamamu, katanya. Kayak maksudnya mertua aku kan juga ibu ya, kayak tahu gimana rasanya kangen sama anak, apalagi jauh di luar negeri, udah 2 tahun gak ketemu. Jadi mertua aku kayak ya is okay kalau aku mau pulang, cuman gak boleh lama, kata mertua aku. Jadi kayak paling lama itu ya 1 bulan lebih lah. Jadi kayak rencana aku tuh sekitar 1 bulan lebih di Indonesianya. Jadi kata mertuaku, tapi jangan sampai 2 bulan apalagi 3 bulan, kata mertuaku. Jadi kayak yang lebih sedih aku lama pulang itu tuh malahan mertua aku ya, kayak kami tuh udah menganggap kami bahasa ini, mertua aku sih ngomongnya pakai bahasa Turki, cuman aku bahasa Indonesia ini. Jadi kayak mertua aku tuh bilang kami tuh udah nganggap kamu tuh sebagai anak kandung sendiri, bukan sebagai menantu lagi. Jadi kayak kalau kamu lama-lama, kami juga di sini ngerasa kesepian, ngerasa kayak ditinggal gitu, karena udah 2 tahun tuh udah terbiasa kami tuh bareng gitu kan, kayak sarapan bareng, terus tiap malam kadang ganti-gantian ngecainya, entar di rumah mertuaku, entar di rumahku. Nah sedangkan aku lama pulang gitu kan. Dan Ahmed pun ya udah pasti Ahmed kalau bisa cuman seminggu, cuman kayak nggak mungkin kan pulang udah jauh-jauh, tiket mahal, cuma pulang seminggu. Jadi ya alhamdulillah dapat izinnya sekitar 1 bulan lebih. Oke, pertanyaan terakhir biar durasinya agak kepanjangan ya guys, karena aku di awal video udah banyak banget ngoceh-ngoceh. Oke, pertanyaannya, Kak jangan lupa ya ngevlog di Indonesia yang banyak. Jadi itu bukannya nggak mau ngevlog banyak sih guys, kayak sebenarnya tuh aku pengen ya kayak mumpung lagi di Indonesia kayak bikin banyak momen gitu kayak. Tapi kalau untuk ngevlog yang kayak setiap aku pergi mungkin ngevlog gitu kan, itu mungkin kayaknya nggak dulu, karena kayak pengen kayak quality time tanpa harus ngevlog, tanpa harus video. Mungkin paling story Instagram aja sih, cuman kayak pengen nikmatin aja, kayak pengen nostalgia, jalan sama teman-teman, ngumpul sama keponakan, sama keluarga. Jadi mungkin ada sedikit beberapa vlog aku di Samarinda mungkin ya, kayak mungkin nanti aku pergi ke sini pergi ke situ, tapi mungkin nggak banyak vlog aku di Samarinda, karena aku kayak pengen ngerasain free gitu, kayak ya udah nikmatin hidup yang benar-benar tanpa harus kayak mikirin konten, kayak tanpa harus ini harus itu. Jadi kayak pengen nikmatin aja ya, pasti kalian paham lah ya, apalagi aku 2 tahun belum pulang. Jadi pas pulang tuh kayak pengen menikmatin banget, walaupun cuacanya di sini oh my god guys, panas banget. Jadi aku tuh hampir setiap hari 24 jam tuh panas banget, keringatan gitu kan, keringatan. Jadi waktu pertama kali landing di Jakarta pun aku langsung kayak nyucur banget keringatan. Jadi selama di sini pun padahal udah di AC guys, jadi aku udah di ruangan di AC, di kamar di AC, itu tetap kayak kepanasan. Entah mungkin karena udah terbiasa kali ya di sana, tapi sumpah panas banget. Jadi aku kalau misalkan keluar gitu siang-siang gitu kan, itu langsung kayak meleleh, ngerti gak sih, kayak udah terbiasa cuaca di Turki gitu kan. Kayak Turki pun panas sebenarnya, cuman waktu aku pulang itu kan spring kan, kayak jadi kayak winter ke spring, jadi kayak aku udah ngerasa adem, terlalu kedinginan. Pas nyampe sini masya Allah panasnya, kayak matahari tuh kayak dekat banget sama aku guys. Ya udah guys, kalau gitu aku pikir videonya udah cukup panjang ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada gelin-gelin juga mungkin pengen pulang ke Indonesia, kalau pulang sendiri alhamdulillah sekarang udah nggak rempong, udah nggak ribet, udah no karantina, no PCR. Tapi kalau mungkin bawa suami tinggal beli visa kunjungan atau visa
VOI berapa tadi, $35, sekitar 500.000. Itu bisa beli di online atau bisa beli pas landing. Tapi menurut aku, karena nanti di sebelum kalian masuk imigrasi itu ada counter kayak visa kunjungan gitu kan. Cuma menurut aku lebih baik dan untuk menjaga-jaga kalian belinya online. Nah, untuk itunya websitenya atau linknya kalian bisa cari di Google. Ya udah guys, kalau gitu aku akhiri dulu videonya. Insya Allah nanti mungkin ada kesempatan dan mungkin ada mood gitu kan, kayak ada semangat untuk ngevlog. Insya Allah aku bikin vlog atau konten lagi di Samarinda atau di kota aku. So yang udah ngikutin video aku, thanks for watching. Bye bye. Hadi garis